Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinita Skarningrum. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan pada video ini saya akan membawakan penjelasan mengenai lesson plan atau biasa disebut dengan RPP untuk tingkat kelas 10 semester 2 dengan materi yaitu naratif teks. Jadi kita mulai dari kompetensi inti. Seperti biasa, kompetensi inti ini sebagai acuan untuk mengorganisasi kompetensi dasar, yaitu di sini kita ada kompetensi sikap spiritual, di sini meliputi menghayati dan mengamalkan agama yang dianut. Kemudian ada kompetensi sikap mulia dan peduli, gotong royong dan lain sebagainya. Dan juga kompetensi-kompetensi yang mengenai pengetahuan dan keterampilan mengenai materi. Dilanjutkan dengan kompetensi dasar, ada 2 poin di sini dengan rincian indikator sebagai berikut, dan ini fokus skillnya adalah reading dan writing. Untuk indikatornya, mengidentifikasi fungsi sosial naratif, menentukan struktur teks dari teks naratif sesuai dengan konteks penggunaannya, dan menganalisa unsur-unsur kebahasaan naratif. Selanjutnya, menentukan struktur teks naratif, menentukan pesan moral teks naratif, dan membuat naratif teks. Dan selanjutnya ada tujuan. Di sini ada 5 tujuan, bahwa setelah pembelajaran siswa diharapkan mampu untuk menyebutkan fungsi sosial naratif teks dengan tepat, menjelaskan generic structure dari naratif teks dengan tepat, menganalisis unsur kebahasaan naratif teks dengan tepat, menganalisa moral value yang ada pada naratif teks, dan membuat naratif teks dengan tepat. Lanjut pada materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran lengkapnya ada di lampiran, dan ini untuk materi pembelajaran intinya tentang social function, naratif teks, kemudian generic structure, dan language feature. Di sini juga menggunakan scientific approach metodenya inquiry learning dengan teknik diskusi dan pemberian tugas. Kemudian ada media, alat, dan bahan juga, sumber belajar, dan langkah-langkah yang meliputi kegiatan pendahuluan 10 menit, inti 70 menit, dan penutup 10 menit. Untuk bagian pendahuluan, seperti biasa, guru membuka dengan berdoa, kemudian mengecek kehadiran siswa. Guru juga menanyakan pengalaman siswa terkait naratif teks yang pernah mereka baca. Kemudian guru memberi motivasi dan memberi acuan tentang pembelajaran yang dilakukan. Masuk kegiatan inti, guru menayangkan PowerPoint yang berisi naratif teks, dan kemudian siswa perwakilan membaca cerita dan siswa yang lain menyimak dan mendengarkan. Kemudian bagian problem statement, guru membimbing siswa menjawab teks pertanyaan yang ada tentang naratif teks yang baru dibaca, atau siswa bertanya kepada guru terkait materi. Kemudian siswa menentukan struktur teks naratif dengan bantuan rangsangan pertanyaan dari guru. Guru kemudian juga menjelaskan tentang bagaimana struktur teks naratif yang benar, dan juga menjelaskan tentang language feature yang digunakan dalam naratif teks. Untuk collaboration, siswa dibagi menjadi 5-6 orang per kelompok. Kemudian guru memberikan 2 naratif teks yang berbeda. Kemudian siswa diminta untuk menentukan social functionnya, struktur, dan language feature. Kemudian siswa mencari perbedaan dan persamaan antara 2 teks tersebut terkait dengan fungsi sosial, struktur, dan language feature-nya. Setelah selesai berdiskusi, siswa perwakilan kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian siswa yang lain bersama guru memberikan feedback, dan bagian penutup siswa diminta untuk meresum, kemudian resumennya dicek langsung oleh guru. Kemudian guru memberikan informasi terkait pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kedua, pendahuluannya hampir sama pada pertemuan pertama. Pertemuan kedua, kegiatan inti, siswa menonton video naratif teks. Nah, judulnya Malin Kundang. Kemudian di sini guru mereview kembali materi yang sebelumnya sudah dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertemuan kedua ini fokus pada penugasan untuk individu, yaitu siswa diminta untuk menentukan moral value yang ada pada cerita, kemudian membuat atau menulis sendiri sebuah naratif teks terkait dengan histori yang ada di kota mereka. Untuk bagian penutupnya sama, dan kemudian dilanjutkan pada penilaian. Nah, untuk masuk penilaian, di sini ada penilaian sikap dilakukan sewaktu pembelajaran berlangsung. Untuk penilaian pengetahuan, yaitu reading, siswa menjawab pertanyaan terkait teks naratif yang sudah dibaca dengan kriteria jawaban benar dan menjawab dengan struktur bahasa yang bagus akan mendapatkan nilai maksimal, yaitu
4 dan seterusnya. Untuk penilaian keterampilan yaitu menulis, siswa membuat naratif teks. Aspek penilaiannya ada ide konten, semantic structures, linguistic feature, tanda baca, dan grammar. Kemudian di lampiran materi ada definisi, struktur, unsur kebahasaan, dan contoh teks naratif. Dan kemudian ini adalah lampiran-lampiran soalnya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.